Cap perebut suami orang alias pelakor dan terlapor perzinahan membuat posisi Inara Rusli benar-benar terpojok. Kabarnya Inara terguncang secara psikis, terlebih melihat sikap Insanul Fahmi yang ternyata selain memohon tidak dicerai dirinya, publik kembali dibuat heboh dengan foto mesra Insanul dan Inara Rusli tampak bertemu sembari Inara menggandeng tangan Insan. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Lihat di ini, lihat di Ono berdua gitu kan, kayak nantangin bini tuanya gitu loh. Beredarnya foto mesra itu memicu spekulasi dari sejumlah netizen yang menilai Inara dan Insanul sebenarnya tidak benar-benar ingin berpisah. Sebagian warganet menduga sikap keduanya hanya untuk mendorong Mawa mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Aku lagi bikin lagu sekarang ini, judulnya Pelakor. Kok kamu gak tahu malu? Di belakangku kamu selingkuh. Nanya inspirasi lagi, udah jelas-jelas lagi terjadi begini. Inara justru mendapat serangan dari Virgon, sang mantan suami. Virgon membongkar sikap minus Inara yang diam-diam mau menjual rumah dan sudah menggadaikan BPKB mobil. Hal itu membuat mantan mertuanya Eva Manurung meradang. Saya tahu itu beli mobil dengan harga berapa, enak aja lu main tek-tekin. Terus karena atas nama lu anak lu mau singkirin. Selain itu, Virgon dipastikan akan menggugat hak asuh anak-anak. Oh itu udah pasti, karena sudah memberi contoh yang gak baik. Katanya kondisinya tertekan pemirsa, butuh penanganan dari psikiater. Tapi kabar terbarunya malah ketahuan gandengan lagi dengan Insanul Fahmi. Mendingan Mbak Inara Rusli menekuni bidang baru deh. Aku juga setelah berpikir-pikir layak juga kalau Virgon ini marah besar pemirsa. Sampai bongkar perilaku minus Inara Rusli. Serta akan mengancam gugat hak asuh anak. Sepertinya memang ini dramanya makin runyam gak sih pemirsa? Oke pemirsa, tuntas sudah ya. James menemani Anda di hari ini. Dan sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Tapi jangan lupa untuk saksikan Slap On News hari Senin sampai Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Have a nice day pemirsa. Bye-bye. Ya udahlah, sekarang saya rela mau diapain aja. Masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Publik tersentak ketika mengira badai yang menerpa Ridwan Kamil mereda. Yang terjadi justru sebaliknya. Badai yang lebih dahsyat kini menghantam RK. Istri tercinta Atalia Praratya alias Bu Cinta resmi melayangkan gugatan cerai. Dan besok Rabu 17 Desember, sidang perdana akan digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, gugatan ini dilayangkan tepat anniversary pernikahan mereka yang ke-29 tahun. Bu Cinta sepertinya memilih akhir tahun ini dengan menutup kisah asmaranya bersama RK. Saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, saya sudah sudah sedalam itu saya diuji, maka fokus saya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Sekarang itu fokus saya cuma satu, saya ingin indah di mata Allah itu. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, itu nggak bisa. Kami menghadapi cobaan, nggak gampang menghadapi terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, yang mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini buntut dari skandal RK dengan Lisa Mariana? Hingga drama berjilid-jilid, mulai dari pengakuan Lisa seputar anak. Meski hasil endingnya negatif dan Lisa ditetapkan sebagai tersangka fitnah dan pencemaran nama baik, ternyata tidak cukup untuk mengobati luka. Jika selama pernikahan RK memang sempat mendua. Pasalnya Bu Cinta bukanlah orang sembarang. Selain terpelajar, juga merupakan anggota DPR yang terhormat. Tentunya keputusan ini tidak mudah. Tentu ada sesuatu penyebab.
terkait dengan tadi ada intrik, saya nggak terlalu memikirkan itu. Saya kan bisa berpegang kepada Yang Maha Kuasa. Karena tujuan kita fokus kan di situ, bahwa ada distraksi di perjalanannya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang gosip ini, fitnah ini, segala macam. Kan kita fokus aja. Selama kita merasa benar, lempeng aja. Karena kita bukan terkait dengan apa yang diomongin sama manusia kan. Itu kan hanya ujian di sekitar kita aja dan kita nggak akan lepas kok dari ujian itu. Saya nggak ada komentar. Secara umum juga saya sudah lega ya. Fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Langkah Bu Cinta ini pun membuat Lisa menjadi buruan netizen. Bukannya takut lantaran berstatus tersangka kasus asusila dan pencemaran nama baik, Lisa justru terang-terangan kedapatan mengomentari kolom komentar sebuah akun gosip jika apa yang dilakukan Bu Cinta ialah keputusan terbaik. Analisis saya mungkin gak cuma sama Mbak LM ketahuannya, kan gak tahu, kan saya bilang mungkin, ya kan, mungkin semua bisa terjadi. Sing sabar Bu. Di Polda Jawa Barat, Lisa Mariana sudah sebagai tersangka di sana, ya kita memantau saja. Wah itu dilebih-lebihkan, masnya sering ngelebih-lebihin kalau nanya. Terima kasih. Itu kesalahan ya Kak? Julia Prastini alias Jule lagi-lagi bikin geger. Belum reda panas kabar mendua dengan petinju Safri Ramadan, Jule kembali bikin heboh. Dikabarkan ada main hati dengan influencer sekaligus atlet boxing, Yusman Kusuma alias Yuka. Isu ini mencuat setelah selebgram asal Malaysia Alia Balkis atau Aya membongkar dugaan cinta terlarang Yuka dengan Jule. Dengan raut muka penuh kecewa dihianati, Aya mengeluarkan bukti kuat. Calon suaminya Yuka menyimpan nomor telepon Jule dengan nama laki-laki. Yang mirisnya, Jule bukanlah orang asing, tapi selama ini jadi teman curhat Aya. Tapi diam-diam malah nelikung di belakang bak pagar makan tanaman. Ini cari kawan baik aku. Kawan baik yang memang baik lah. Yang macam kita curhat macam tu. Apa ada masalah kita cerita-cerita kan. You kan check nombor sama tak? Apa khabar aku masih? Apa aku kawan? Aku kawan tapi kau hancur tak? Cukup dah, rumah tangga aku dah hancur. Tak mau kabar miring cinta terlarangnya dengan Jule makin liar, Yuka langsung buka suara menepis semua tudingan liar yang beredar. Jika benar Jule hanya teman, lantas mengapa ia harus mengganti menyembunyikan nama Jule di kontak HP-nya? Alasan gue ganti nama kontak itu karena gue tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gue pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Gue gak mau orang mikir macem-macem atau nuduh tanpa tahu konteksnya. Itu semua murni keputusan pribadi gue. Gue sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Aya dan Yuka memang belum terikat hubungan pernikahan. Masih sebatas pacaran. Tapi terbongkarnya dugaan Jule rebut Yuka sungguh membuat Aya terluka ganda. Dihianati pacar dan teman sendiri, Julia Prastini. Buat Aya, maafin aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Belum jua mulut publik terkatup membicarakan soal affair Jule Yuka, teranyar Jule terendus netizen tengah sering berada di apartemen Safri Ramadan dan berkali-kali kepergok setia mendampingi kekasih gelapnya bertanding. Dan di tengah isu panas yang menyeret mantan istri, Daihun sepertinya ogah ambil pusing. Seolah sudah beda dunia, Daihun yang pernah kecewa dihianati, ia pilih fokus pada kerjaan dan anak-anaknya. Secepat kilat bisa move on dan happy-happy lagi pasca resmi menduda. Di hidup saya nggak banyak yang nyesel, ya ikhlas. Ya, ikhlas itu kan menerima apa adanya. Kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Yang kita bisa atur cuma masa ini.